kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga. Disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini, khusus anak ya, yaitu mengenai imunisasi masa pandemi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan dokter kita yang cantik yaitu Dr. Mira Febriani Inkiriwang SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu Dr. Mira yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Mira, apa kabar? Selamat pagi. Kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Dr. Mira, hari ini kita bahas seputar imunisasi masa pandemi gitu ya. Nah, kita kan tahu ya sekarang ini di tengah pandemi anak-anak gitu ya, ataupun usia-usia lanjut begitu ya, yang dengan komorbid gitu ya. Ini kan bisa dibilang kelompok yang katanya lebih rentan gitu. Betul. Ya. Kalau anak-anak kan imunitasnya itu tidak sehebat orang-orang yang usia-usia produktif, katanya seperti itu sih ya. Tapi sebenarnya begini dokter, nah ini kan kita bahas seputar imunisasi masa pandemi. Apa karena memang tadi kelompok yang sangat rentan gitu sehingga butuh imunisasi gitu ya untuk memperkuat, dari kata imunis ini kan daya tahan gitu, daya tahan tubuh si anak. Pak, mungkin ada penjelasan juga di seputar imunisasi dulu dok, di tengah pandemi seperti sekarang ini, COVID-19. Kira-kira bagaimana dok di awal? Iya. Memang pada sekarang masa-masa ini ya, masa-masa yang kita hadapi juga pada masa pandemik ini, memang kita harus bangun di mana imunitas seorang bayi. Yang pasti supaya kita dapat kekebalan tubuh itu sendiri kepada bayi, yaitu diberikan imunisasi. Biasanya kita sebutin imunisasi dasar. Imunisasi dasar. Ya, imunisasi dasar itu kita berikan kurang dari 18 bulan. Oke. Jadi bayi ataupun nanti juga anak-anak juga gitu ya dok, ya, dibahas betul. Ya dok ya. Artinya begini dokter, kan sempat juga dengar kabar, baca berita, mengikuti perkembangannya juga waktu awal-awal pandemi ini, banyak yang mengeluh gitu ya, karena memang situasi dan kondisinya kala itu gitu kan tidak memungkinkan untuk ke rumah sakit gitu ya. Jadi maaf sempat tertunda, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang bahkan lebih dari sebulan gitu ya dok ya. Anaknya ini tidak dibawa untuk menjalankan imunisasi dasar gitu ya dok ya. Jadi kan agak jadi problem nih. Tapi kan kalau sekarang kan di era kebiasaan baru, tentunya tidak seperti yang waktu itu gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya gini, kita perlu tahu pentingnya imunisasi, membangun kekebalan tubuh pada bayi atau pada anak begitu ya dok ya. Tujuannya ini apa sih? Bukannya dari sananya kita sebagai manusia sudah diciptakan punya kekebalan tubuh sendiri gitu tubuh kita. Jadi bagaimana itu maksudnya dok? Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa imunisasi itu adalah kita memberi kekebalan kepada seorang bayi dengan tujuan supaya ke depan dia akan mempunyai imunitas yang kuat dan di sekitarnya dia, di lingkungannya dia juga akan terjaga. Yang pasti pemberian imunisasi itu kita berikan secara sesuai jadwal. Ada yang kurang dari 18, ada yang usia 2 tahun, nanti bertahap sampai 5 tahun pada masa sekolah. Nah tujuannya untuk apa? Untuk yaitu satu lagi, kekebalan buat dia, buat tubuh, buat si bayi. Kekebalan buat si bayi itu sendiri, buat orang yang di sekitar, yang walaupun tidak divaksin, itu memberi kekebalan buat bayi itu tersebut, dan yang di sekitar juga bisa dapat melindungi karena kekebalan bayi itu yang sudah diimunisasi sebelumnya, yang bayi-bayi yang sehat gitu. Jadi kita tujuannya sekarang adalah memberikan vaksinasi itu kepada bayi-bayi yang sehat supaya akan lebih sehat lagi gitu kemudian hari. Supaya jadi jauh lebih sehat lagi gitu ya. Apakah bayi pun juga berpotensi menularkan penyakit gitu ya, seperti infeksi apalah gitu, entah itu virus, entah itu kuman atau bakteri gitu ya dok ya, yang artinya dia bisa beresiko, artinya sesama ke kakaknya, lingkungannya bagaimana, atau mungkin ke orang dewasa juga, sehingga dengan imunisasi itu tadi ketika kekebalan tubuhnya si bayi atau si anaknya ini jadi meningkat, otomatis dia enggak ada resiko juga menularkan atau mengancam sekitarnya begitu dokter. Maksudnya bagaimana itu? Jadi imunisasi itu yang kita dapatkan, kita dapat otomatis kita berikan secara jadwal, dan kita berikan saatnya nanti ada jadwal untuk booster, itu dengan tujuan adalah untuk menambah titer antibodi tersebut. Jadi dengan tujuan seperti itu dia akan mendapat perlindungan dari penyakit yang
divaksin, entah itu vaksin DPT, vaksin campak, dan vaksin yang lain yang ada sesuai dengan jadwalnya. Nah itu akan dia dilindungi. Kalaupun saat dia pasti akan kena, dia tidak akan sampai seperti dapat sakit yang lebih parah. Itu maksudnya tujuannya kita gitu. Dan juga dapat melindungi yang di sekitarnya. Ya, makanya tujuan kita itu adalah memberikan vaksin selengkap mungkin buat bayi dan anak-anak. Seperti mungkin. Itu. Iya, ada istilah imunisasi dasar dan tambahan iya. gitu ya. Bukan apa sih wajib atau non wajib gitu ya, Dok tambahan ya. Sekarang. Bukan begitu gitu. Ini karena kan investasi buat masa depan si baby, si anak-anak kita gitu ya Dok ya. Karena terkait dengan tujuannya kan ketika kekebalan tubuhnya ini bagus, dia jadi nggak gampang sakit gitu ya. Kalaupun maaf tetap terkena penyakit, keluhannya itu tidak terlalu berat begitu ya Dok ya. Tidak terlalu berat, jadi dia dapat dilindungi gitu. Kalaupun dia ini dapat ya mungkin hanya panas, terus nanti 1-2 hari atau 3 hari baru sudah sembuh. Terhindar dari komplikasi lah ya, komplikasi betul. Begitu ya. Nah, tapi kan tadi ada yang menarik di sini Dok, ada yang memang ada booster juga, tapi kan tidak semua vaksin atau imunisasi juga ada boosternya begitu ya Dok ya. Oke. Jadi ini tujuannya ini ketika membangun antibodi gitu ya. Jadi istilahnya tubuh si anak ini di dalamnya tuh ada tentara ya Dok ya, atau bagaimana? Analoginya seperti apa Dok supaya kita jadi makin paham gitu ketika membentuk kekebalan tubuh tuh ternyata proses yang ada di dalam tubuh ini sebegitu menariknya begitu Dok. Iya, jadi di dalam tubuh kita itu udah ada virus tersebut yang kita suntik ya. Utamanya contohnya kita berikan imunisasi campak. Sengaja diperkenalkan gitu ya Dok. Jadi begitu dia mungkin di suatu nanti entah dia sudah sekolah maupun yang dia di sekitar masyarakat dan lain-lain, begitu dia ada yang sakit campak, bisa aja dia nggak ketularan atau tidak pun dia kena tapi tidak memberikan komplikasi, seperti itu sih. Oke, jadi istilahnya ketika virus atau kumannya itu udah masuk ke tubuhnya, dia udah kenal duluan gitu ya. Jadi tidak dianggap sebagai sesuatu yang musuh atau yang terlalu membahayakan, sehingga tadi aku udah siap gitu, udah punya tentara untuk melawan si musuh-musuhnya tersebut gitu ya, udah kebal istilahnya. Makanya tadi perlu dibangun di ada suntik yang kedua gitu ya Dok ya, imunisasi yang kedua itu karena nggak cukup hanya dengan satu kali aja gitu Dok. Artinya bagaimana Dok? Tahapan pembentukannya itu sendiri butuh proses juga gitu ya? Iya betul. Nah memang sih dari pemerintah dan IDAI juga sudah buat jadwal ya untuk kapan diberikan imunisasi pada saat dasar dan booster. Nah booster itu ada beberapa imunisasi yang diberikan tambahan dan dasar ya. Dari dasar itu juga ada diberikan booster pada saat 5 tahun, ada yang 10 tahun pada saat sekolah. Ada juga yang vaksin yang diberikan hanya 1 kali, cukup untuk 1 kali udah. Beda-beda ya Dok ya? Iya, tiap vaksin itu kan beda-beda. Jadi dengan intinya pemberian yang booster itu kita memberikan antibodi. Jadi pada saat yang diberikan contohnya DPT ya, pemberian itu kurang dari 18 bulan, dia dapat ada sampai kurang dari 6 bulan, kemudian dia booster lagi 18, terus nanti ada 5 tahun. Nah itu semuanya untuk penambahan titer antibodi tersebut. Artinya supaya jadi makin mencapai keefektivitasan dari si pemberian vaksin itu sendiri ya Dok ya. Karena istilahnya kenapa harus diulang? Karena mungkin udah mulai menurun begitu ya Dok. Betul, ya. Jadi mesti di istilahnya penambahan titer antibodi ya, seperti ya, itu Dok, dibilang. Oke. Nah ini mengenai jadwal ya, pemerintah pun juga udah memberikan istilahnya, ini nih jadwalnya kalau bisa sih ya teratur sesuai dengan ada panduannya kan ya, ada jadwalnya juga gitu ya. Nah kalau yang karena di tengah pandemi ini kan waktu itu kan banyak yang molor gitu ya Dok ya. Ya bukannya karena kemauan kita ya, karena kan siapa sangka gitu pada kan. Pada takut. Terus juga waktu di awal-awal masih protokol kesehatan kan masih lagi yang agak lagi boleh kemana-mana. Disusun gitu segala macam ya. Jadi sebenarnya bagaimana Dok? Artinya apakah akan mengganggu keefektivitasannya juga ketika jadwalnya ini agak molor sedikit gitu ya. Jadi mengapa kita harus itu tadi gitu strict pada jadwal yang sudah ada gitu Dokter? Kira-kira apa pengaruhnya begitu loh? Oke. Memang sih pada saat ini yang pandemik memang dikeluarkan batas yang diberikan ya imunisasi pada masa apalagi di tempat daerah yang tinggi COVID-nya tersebut itu memang bisa ditunda 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ya? Setelah itu kita bisa catch up
mengejar gitu. Dan pemberiannya bisa dalam 1 kali itu bisa dapat 2 kali vaksin. Itu seperti itu caranya. Oke. Tapi intinya tidak ada masalah kan, artinya ya memang kondisinya juga kan apabila waktu itu. di suatu daerah tertentu yang tinggi COVID-nya, Zona merah ya. Jadi kita tunda 1 bulan gitu. Tapi yang penting pada saat di catch up-nya tadi bisa gitu ya dok ya. Artinya yang penting tuh jangan sampai enggak gitu ya, karena pandemi jadinya nggak mau keluar sama sekali, nggak mau vaksin bawa sama anaknya. sekali. Iya gitu kan. Yang penting tadi persiapannya aja kali ya membawa. Nah tapi kan kalau anak-anak di bawah 2 tahun itu mungkin ada persiapan khusus juga nggak sih vaksin pada saat pandemi? Artinya kan katanya nggak boleh pakai masker juga gitu ya dok ya. Jadi pada prinsipnya mungkin ya bikin janji dulu lah gitu kan, atau bagaimana gitu. Jadi kan supaya menjaga jarak juga dengan orang-orang sekitarnya gitu. Jadi supaya kita dapat gambaran, tidak ada alasan untuk menunda vaksin juga gitu kan ya. Iya betul Mbak. Jadi kalau seperti itu memang kita berjanjian dulu ya, atau tidak dia pergi ke puskesmas, dia harus tahu jadwalnya kapan harus imunisasi yang harus diberikan. Kalau dia pergi ke rumah sakit yang bisa janjian sama dokternya juga boleh gitu. Biasanya itu sudah dibatasin dan juga udah dipisahin. Ada bayi yang sehat, bayi sakit. Jadi pasti dipisah ya dok ya. Jadi itu seperti alurnya ya, alurnya sudah kita pisah seperti itu. Dan yang pasti kalau umpamanya bayi-bayi yang kurang tadi 2 tahun ya, ya kan pasti susah untuk pakai masker. Gitu ya susah pakai masker kan. Ya boleh biasanya apa ya? Bayi-bayi itu ada stroller ya. Atau bisa, face shield gitu face shield boleh, tinggal ditutup aja itu bisa. Yang pasti kita harus, yang penting itu cuci tangan. Itu yang penting. Begitu masuk ke rumah sakit dan begitu juga keluar rumah sakit. Jaga jarak juga. Intinya itu standar lah ya. Protokol kesehatan yang kita udah cukup tahu. Yang penting jangan terlampau cemas juga sehingga tidak tadi ya sampai menunda-nunda si babynya ini untuk dibawa untuk vaksin gitu ya. Yang penting tadi imunisasi dasarnya ini harus dipenuhi. Sebenarnya ada apa-apa sajanya mungkin nanti di segmen kedua kali ya dok ya, lebih ditanya lagi seperti apa. Kita jeda dulu ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih bersama dengan Dr. Mira Febriani Inkiriwang SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo. Masih membahas mengenai imunisasi masa pandemi ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Dr. Mira, dilanjutkan kembali pembahasannya ya. Jadi tadi kan di bawah 18 bulan gitu ya, ada imunisasi dasar gitu ya dok ya. Nah aku kan tidak hafal ya. Jadi nanti bisa ditampilkan ya slide-nya ya satu persatu ya. Coba slide pertama dulu biar kita jadi makin paham nih materi kita hari ini seputar apa saja. Nah ini imunisasi menyelamatkan jutaan anak ya dok ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dokter, ini poin di slide pertama ini bercerita tentang apa? Tujuan dari imunisasi ya dok ya? Ini maksudnya secara luas ya, imunisasi itu intinya sih menyelamatkan jutaan anak. Merupakan salah satu intervensi kesehatan yang paling berhasil dan efektif. Tapi masih ada yang vaksinasinya tidak dilakukan atau vaksinasinya belum lengkap. Itu yang membuat yang beresiko untuk penderita penyakit-penyakit berpotensi yang bisa mematikan. Gitu. Berpotensi beresiko gitu kan, mengalami penyakit-penyakit yang tadi mematikan gitu ya dok. Makanya penting sekali di vaksin ini preventif gitu ya dok, ya investasi masa depan untuk si anak gitu ya. Baik, coba slide berikutnya lagi tentang imunisasi dasar. Yang tadi kita sudah bahas harus diberikan kurang dari 18 bulan, yaitu imunisasi dasarnya. Terus apabila bayi yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap, bisa kelak terjadi
berbagai penyakit lain yang mengakibatkan anak sakit, berat, cacat ataupun khawatirnya meninggal. begitu ya terjadi yang seperti itu. Komplikasinya tadi akan mengganggu kualitas hidup iya, anak, betul. tumbuh kembangnya kan, karena yang kena ya jadi anaknya sakit berat, maaf sampai menimbulkan kecacatan, mengancam nyawa, itu apalagi yang menyeramkan ya dok ya. Betul. Oleh karena itu layanan imunisasi dasar harus tetap diberikan di puskesmas, rumah sakit sesuai dengan jadwalnya. Nah jadwalnya ini nih yang tadi yang ingin aku tanyakan ya, coba di slide selanjutnya. Skip. Ini jenis imunisasi dasar. yang wajib. Oh, bukan wajib ya, dasar ya, istilahnya. Dasar. Oke, imunisasi dasar nih, Dok. Iya. Nah, imunisasi dasar yang kita berikan yaitu pada saat lahir yang diberikan hepatitis B0 atau ditambah dengan oral polio vaksin yang polio dan hepatitis ya. Karena memang kasus penularan ya hepatitis dari ibu ke anak gitu ya, Dok, pada saat melahirkan gitu pada ya, saat Dok, melahirkan. ya? Tapi kalau masalah itu kalau dia positif, ibunya positif hepatitis, ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Tapi kalau dia negatif ya cukup dengan ini aja, hepatitis ini kan namanya B. pencegahan gitu ya, Iya. Dok, ya. Oke. Nah 1 bulan ini ada apa nih? Kelihatan nggak sih, Dok, tulisannya? BCG. Oh, BCG. 2 bulan? 2 bulan, usia 2 bulan itu pentavalen yang tadi saya bilang itu combo, bisa di dalamnya pentavalen pertama, terus ditambah dengan OPV kedua. Oke, coba slide-nya ditampilkan dulu lagi, tadi belum selesai ya. Ada banyak soalnya detailnya. Ya kan orang tua kan tidak terlalu hafal ya, ini sebenarnya apa saja sih gitu ya. Tapi jadi ada progresnya 1 bulan ini, 2 bulan ini, 3 bulan, sama juga tapi yang kedua, tahap kedua tadi ya. Iya, betul. Dan ini selanjutnya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai lengkap 9 bulan MR ya, Dok? MR itu measles rubella atau campak biasanya. Oke, 18 bulan, sama juga nih yang keempat tadi keempat ya, Dok, yang ya? tadi saya bilang booster, yang keempat ditambah OPV, tambah dengan campak yang kedua juga pemberian. Oke, jadi sebenarnya sih ini untuk mencegah penyakit-penyakit yang menular karena virus, terus yang tadi mengancam, artinya menimbulkan kecacatan, mengancam nyawa, begitu ya, Dok ya. Yang menular juga. Oke, baik, coba slide selanjutnya lagi. Dapat ditambah dengan imunisasi berikut. Ini yang imunisasi tambahan yang tadi. Ya, 2 bulan itu PCV. PCV itu adalah pneumococcus virus. Karena memang kasusnya cukup banyak pneumonia, atau bagaimana? Iya. Baby rentan gitu ya, Dok? Iya, usia 2 bulan udah dapat diberikan karena berapa kasus memang 2 bulan itu udah ada yang kena pneumonia bisa terjadi. Walaupun dia mendapat imunitas yang kuat dari ibunya selama pemberian ASI, tetap aja ada bayi-bayi yang terkena pada saat usia 2 bulan. Iya, makanya bisa diberikan pada usia 2 bulan, seperti itu. Kemudian yang di 2 bulan kemudian, yang gitu sama, istilahnya, yang kedua ya. ya. 2 bulan kemudiannya lagi, berarti di usia 6 bulan, babynya dikasih yang ketiga ya, PCV ketiga, plus influenza 1 gitu yang ya. pertama, sudah boleh diberikan influenza yang pertama. Dan kemudian yang pas 7 bulan influenza kedua, dan 12 sampai 15 bulan PCV yang keempat gitu. Jadi terus gitu ya, Dok ya. Biasanya booster kita bilangnya. Booster gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang bisa kita unduh ke IDAI juga ini dan Kemenkes bisa kita lihat di sini jadwal-jadwalnya yang maksudnya nama-nama virusnya bisa kita kelihatan dari jadwal tersebut di tabel ya. Di bawah itu intinya lengkap sama aja yang tadi saya berikan sudah boleh diberikan. Yang tambahan itu rotavirus berdasarkan kontraindikasi, dia pemberian rotavirus sudah boleh diberikan, terus PCV juga udah boleh diberikan, itu hanya tambahan. Jadwalnya sama seperti tadi saya jelaskan. Jadi buat yang penasaran detailnya seperti apa, ini sebenarnya bisa di-download juga di website di IDAI atau dari Kemenkes tadi ya, Dok ya? Permenkes ya. Oke, artinya di internet carilah sumber yang terpercaya juga gitu ya, Dok. Ataupun kalau kita ke puskesmas, posyandu, ke rumah sakit kan pasti ada juga gitu kan. Mungkin bisa difoto atau bisa diminta filenya gitu kan. Artinya sekarang mudah lah untuk mengakses informasi ya. Ada lagi selanjutnya, prinsip vaksinasi selama pandemi gitu ya. Apa bedanya artinya gini, di luar ada COVID-19 pun
pandemik apapun, apakah mungkin sama atau mungkin ada bedanya? Bagaimana itu prinsip vaksinasi selama pandemik ini sendiri, dokter? Ya, prinsipnya sih sama aja ya, imunisasi harus lengkap. Sesuai dengan usia, terutama imunisasi dasar yang kurang dari 18 bulan, terus ikuti panduan jadwal imunisasi yang berlaku sesuai jadwal anak. Gitu. Agar anak terlindungi. Dan fasilitas kesehatan mengatur kayak tadi saya jelasin pemisahan yang sehat dan yang sakit. Terus yang itu tadi saya bilang, sedangkan di wilayah yang penularan yang cukup luas itu bisa ditunda sampai 1 bulan untuk pemberian imunisasi. Gak masalah, karena yang penting kan tadi bisa di catch up gitu ya, dok, di catch up. Oke, baik, ada lagi slide berikutnya. Nah, ini hanya memberikan kalau seandainya di suatu tempat tersebut yang ternyata pasti kan kita ada alurnya ya saat masuk rumah sakit tersebut, apa dia kontak dengan orang tua atau tetangga yang saat ini lagi dirawat di rumah sakit dengan menderita COVID itu sendiri. Nah, kalau seandainya apabila ada riwayat kontak, nah itu tadi bisa dapat dilakukan secara prosedur ya yang ditentukan oleh Kemenkes. Gitu. Jadi ditanya setiap masuk ke rumah sakit, wawancara. Orang tuanya dong. Ya, seperti itu. Jadi kalau mamanya tidak ada kontraindikasi, ya tetap diberikan sesuai jadwal imunisasi. Dan petugas dapat mengatur, misalkan, ya intinya ini ya prosedurnya aja sih gitu ya. Selama dia datang ke rumah sakit yang ya. berbeda gitu ya. Oke, jadi dok, aku mau bertanya lagi lebih jauh lagi ya seputar reaksi demam itu sendiri pada anak pasca pemberian vaksin atau imunisasi gitu ya. Karena kan ada yang bilang, oh demamnya 1 hari 2 hari ini masih tergolong wajar lah ya. Tapi ada juga yang tadi dokter katakan, oh sampai 4 hari nih gitu ya. Apakah ini tanda-tanda yang serius juga yang perlu diperhatikan? Artinya kita sebagai orang tua atau caregiver perlu mengamati perubahan physically kayak atau mungkin perilaku apa yang dicurigai, kita perlu lebih waspada aja sih. Tapi sebenarnya nggak segitunya juga ya. Betul. Tapi bagaimana dokter prinsipnya? Iya, sebenarnya sih kalau sekarang saat ini sih udah jarang ya kalau sampai ada demam pada saat setelah vaksin gitu. Karena kita sekarang udah banyak pilihan juga. Tapi tetap kita berikan edukasi. Karena pada saat setelah vaksin bisa terjadi demam. Kalau sudah demamnya di atas 37,5 untuk pada anak-anak boleh diberikan antipiretik, anti demam gitu. Dan kita follow up lagi kalau mamanya biasanya terjadi anaknya hanya suhunya aja yang meningkat, tapi kayak seperti klinisnya biasa aja. Main, tetap ceria, makan dia tetap seperti biasa, nafsu makan hanya suhunya aja yang meningkat, seperti itu. Tapi ya kita follow up kembali kalau panasnya masih berkelanjutan, kita lihat lagi gitu klinisnya dia masih oke, ya udah kita kasih aja seperti obat panas dirutinin. Seperti itu nanti dia akan hilang sendiri, demamnya akan hilang dengan sendirinya. Begitu ya. Kalau yang tadi jadi nggak nyaman di area bekas imunisasinya, itu mah wajar ya, itu sebentar aja gitu. Sebentar aja biasanya. Lagi pula anak kan nggak terlalu nggak bisa mengungkapkan juga ya, paling rewel dikit gitu ya, tapi itu nanti kan hilang juga gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ada satu slide lagi ya kalau tidak salah ya. Coba ditambahkan dulu lagi. Oh iya, ini kelanjutan tadi nih untuk membawa anak di rumah sakit ya. Jadi kalau itu kita tetap cuci tangan, itu penting, dan juga jaga jarak 1-2 meter di saat ruang tunggu. Dan anak-anak kan di ruangan tunggu itu kan kadang-kadang nggak bisa diem ya, suka main sana mondar-mandir. Nah itu mengeksplor ruangan gitu ya. Jadi usahakan dia tidak memegang bagian-bagian tempat di fasilitas kesehatan itu. Takutnya nanti habis itu ngucek-ngucek mata lah atau pegang-pegang wajah. Seperti itu. Jauhi orang sakit juga. Jauhin gitu orang sakit. Gitu. Oh ada lagi slide selanjutnya. Baiklah. Itu hanya. Oh iya. Dalam memenuhi pelaksanaan pembatasan fisik maka dianjurkan anak sehat dan orang tuanya sebaiknya tidak keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat penting, misalnya untuk imunisasi bayi dan balita. Jadi ini bukan karena pandemi jadi udah deh ditunda aja, nggak begitu ya, justru ini sangat penting gitu sangat ya, penting. urgent gitu ya.
Di rumah tetap diberikan ASI. Nah ini bagaimana pemenuhan ASI asuhnya juga dokter di rumah ya, selagi di rumah di masa pandemi ini kepada anak untuk mendukung apa ya, agar ya kita juga usaha juga di imunisasi juga si putra putri kita ini, tapi juga di rumah juga dipantau ASI asuhnya seperti apa ini dokter? Ya pastinya kita tetap pantau pemberian ASI apabila bayi-bayi yang masih memerlukan ASI itu tetap diteruskan, karena dengan seperti itu dia akan mendapatkan kekebalan tubuh dari ibunya dari ASI tersebut. Dan juga kalau yang sudah dapat diberikan makanan yang MPASI udah harus sesuai jadwalnya pemberian makanan, penuhi nutrisinya supaya anak-anak tersebut juga tetap sehat gitu, walaupun pada masa pandemik. Tumbuh kembangnya otomatis ya, kalau selama di rumah otomatis kita harus bermain bermain sama anak-anak, jadi tidak bosan. Biasanya sih seperti itu, selama di rumah kan tidak bisa kemana-mana. Itu kita ciptakan mainan atau apa seperti itu. Intinya supaya anaknya tetap aktif gitu ya, walaupun di tengah pandemi ini. Jadi diberikan stimulus-stimulus supaya apa tuh istilahnya, perkembangan sensorik, motoriknya, kognitifnya, tetap diberikan, walaupun ada yang sekolah juga secara online, ada juga yang anak-anak usia kurang 5 tahun ini kan perlu mainan dan bersosial ya tetap. Jadi tetap dipenuhi lah tadi ya kebutuhan-kebutuhan dasarnya gitu ya dok ya, supaya pertumbuhan dan perkembangannya dan juga tadi kualitas hidup si anak ini tetap terjamin walaupun dengan segala keterbatasan di tengah pandemi ini gitu ya dok ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia anak Anda, tempat tinggal, serta pertanyaan selengkapnya ya. Baik. Ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Afrianingsih dari Bogor. Dokter, anak saya namanya Razik. Oke, halo Razik, usianya 2 bulan. Mau tanya, jadi apakah perlu Razik yang usianya 2 bulan ini dok divaksin rotavirus dan PCV? Terima kasih. Oh perlu dong atau bagaimana tanggapannya gitu? Karena masih banyak yang bertanya ini perlu atau enggak gitu kan ya, padahal tadi jelas-jelas di imunisasi dasar ada tahapan-tahapannya juga ya dok. Tapi kalau untuk 2 bulan, nah bagaimana ya dok? Terus kedepannya juga bagaimana begitu ya? Betul. Ya, pada usia 2 bulan memang kan tadi saya sudah di bagian tabel ya, ada imunisasi dasar, ada tambahan. Kebetulan yang rotavirus itu adalah imunisasi tambahan yang sudah boleh diberikan pada usia 2 bulan gitu. Dan kita pemberiannya seperti untuk tambahan itu kita boleh berikan untuk pada saat diberikan usia 2 bulan. Karena rotavirus itu hanya batas sampai usia ada yang 8 bulan dan ada yang 6 bulan. Kalau lewat dari itu udah nggak bisa diberikan lagi. Oh, nyesel dong nanti takutnya. Ada juga yang menanyakan boleh nggak, sudah nggak bisa memang pada saat usia sampai di 8 sampai 6 bulan. Iya, betul, pemberian. Dan itu biasanya rotavirus itu untuk pada bayi-bayi yang keluhan dengan ada yang diare sesuai kebutuhan dan diberikan pada saat usia 2 bulan diberikan. PCV sendiri di usia 2 bulan? PCV sendiri usia 2 bulan. Itu termasuk pneumonia, pneumococcus virus. Dia jadi sudah boleh diberikan pada usia 2 bulan. Yang sama tadi saya ceritakan bahwa pada saat usia kasus yang ada beberapa anak yang usia 2 bulan sudah kena pneumonia. Padahal dia dapat yang bisa kita nggak tahu ya, virus atau bakteri yang di luar sana kan pasti ada. Jadi tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Nah kalau kita nggak berikan dia kekebalan tersebut, ya pasti akan tertular juga. Dan itu kenapa kita berikan usia 2 bulan ya, banyak kasus juga sudah terjadi seperti itu. Gitu ya, banyak pneumonia kasus sudah terjadi di usia segitu gitu ya dok ya. Berarti kalau dilihat-lihat dari bayinya itu sendiri ya dok ya, artinya kan ada yang mungkin bayi yang faktor resikonya nih tinggi dengan yang nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi apakah bisa dilihat-lihat juga misalkan waktu bagaimana dia lahir, apakah lahirnya berat badannya cukup atau enggak, prematur atau enggak gitu ya dok ya. Atau mungkin tadi ada riwayat diare, apa mungkin jangan-jangan pencernaannya juga bermasalah, ada kelainan atau mungkin ada
kan macam-macam gitu ya dok ya, Iya, atau mungkin ada faktor bawaan penyerta lainnya gitu. Nah ini bagaimana dok? Apakah mungkin ini lebih dianjurkan walaupun sifatnya tambahan, tapi jadi dilihat-lihat kasusnya gitu ya dok ya. Pertimbangannya itu biasanya bagaimana dok? Karena kan sebagai orang tua kadang nggak tahu ya mana yang diperlukan yang betul-betul, mana yang jadi sebaiknya bagaimana dokter kalau dilihat-lihat dari faktor resiko masing-masing anak kita tuh seperti apa barangkali? Iya, berdasarkan kasus sih sebenarnya dengan tingginya angka kejadian sebenarnya ditambahan itu sebagai diberikan. Karena tingginya prevalensinya itu tadi ya dok iya. ya. Jadi kita biasanya menganjurkan untuk diberikan untuk sebagai tambahannya dia, imunisasi tambahan. Iya. Masa nunggu sakit dulu baru iya, betul. Jadi kan sebaiknya kan diperkenalkan dulu aja tadi ya si Iya, antibodi virusnya itu sendiri atau kuman itu sendiri supaya nanti kalaupun maaf-maaf kejadian udah nggak terlalu kaget gitu ya dan dia dapat pun kalau sudah divaksin tidak seperti yang berat gitu. Jadi dia mungkin hanya panas, batuk pilek seperti itu. Nah ternyata di foto ronsen pneumonia seperti itu. Jadi hanya dapat yang ringan gitu. Iya, tapi kalau gitu dia ya. sudah yang sama sekali belum dapat, bisa aja nanti ada keluhan sesak dan lain-lain seperti itu. Oke, begitu ya. Tapi bukan berarti ketika divaksin jadi terbebas dari Terbebas, penyakitnya itu iya, gitu ya. iya. Jadi begitu prinsipnya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi dari Ibu Sofiana, usianya 26 tahun, ibu muda ya, Iya. dari Blora. Pertanyaannya seperti ini dokter. Dokter, anak saya yang kedua punya riwayat terkena virus CMV di usia 16 bulan. Sehingga sampai sekarang berat badannya susah banget naiknya. Makannya juga susah, sedangkan minum susu formula kurang mau. Ditambah tumbuh kembangnya agak telat. Nah, saya sudah konsultasi sama dokternya, tapi belum ada perubahan. Gimana ya dok? Jadi ini second opinion ya dok ya. Apakah ada tips khusus untuk menjaga imunitasnya juga? Seperti vaksin apa yang dianjurkan ke depannya untuk anak dengan riwayat CMV tersebut? Terima kasih sebelumnya dokter. Iya. Oke, ini kondisi anaknya udah terlanjur ya, ada riwayat terkena virus CMV. Tapi ke depannya bagaimana? Apalagi problemnya sekarang berat badannya ini susah naik, makannya, nafsunya juga bermasalah juga gitu ya dok ya. Oke, kira-kira bagaimana supaya tumbuh kembangnya ke depannya bisa dikejar lah ya istilahnya seperti itu. Bagaimana Iya. dokter? Dari kasus ini sih sebenarnya saya pasti akan membutuhkan data-data yang Lebih lebih detail ya untuk menjawab pertanyaan yang lebih akurat, lebih tepat gitu maksudnya. Pasti yang kita tanyakan waktu pada saat lahir apa dia ada masalah dan juga masalah pertumbuhan dan perkembangannya pada saat usia lahir sampai dia usia sekarang 18 bulan ya. Dari sepanjang masa yang dari dia lahir sampai usia 16 bulan ada masalahnya apa aja. Apa dia tumbuh kembangnya itu sudah bisa jalan pada saat kapan, ada yang kita tahu ada motorik halus, motorik kasar, yaitu yang pada saat udah bisa duduk dia pada usia berapa bulan, itu kan harus kita pantau pada saat waktu kita imunisasi. Nah itu jadi pada saat pada saat datang ke bagian ke puskesmas maupun tempat rumah sakit itu pasti kita udah lihat ada keterlambatan nggak. Kalau seandainya dia ternyata keterlambatan pada saat dia awal itu bisa kita kejar gitu, kita cari tahu masalahnya apa dan yang pasti kita akan periksa yang salah satunya itu CMV. CMV itu cytomegalovirus gitu. Nah bisa kita periksa. Nah itu kedepannya memang kita harus masalah dia dengan masalah berat badan dia nggak naik dan makan yang saat ini dia berkurang itu kita cari tahu juga informasinya. Nah pada saat dia diberikan makan pada usia 6 bulan itu seperti apa dia pola makannya, sesuai dengan jadwalnya nggak, teratur nggak, pemberian nutrisi yang tepat diberikan apa enggak. Yang kita ketahui harus diberikan karbohidrat, ada karbohidrat, protein dan lemak. Nah itu semua dipenuhi apa enggak. Kalau dipenuhi kita cari tahu lagi masalahnya. Makannya nih dikasih apa nih makan, kalau pada saat makan itu kan udah makan 3 besar 2 snack. Nah kalau kita pencapaian berat badannya selama pemberian makan sampai 16 bulan itu kita tidak kejar atau tidak kita koreksi untuk pola makannya. Nah itu yang harus kita ketahui. Nah dan juga masalah vaksinnya. Nah masalah vaksinnya itu kita ketahui dulu masih ada nggak virusnya di dalam tubuhnya dia apa enggak, Diperiksa kapan dulu diperiksa. Jadi boleh mungkin ibu bisa
pergi ke apa yang maksudnya yang benar-benar yang rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap untuk mengetahui apa aja yang harus dibutuhkan ibu seperti itu. Karena ini konsultasinya kan cukup iya dalam ya. Terus juga istilahnya perlu data-data penunjang lainnya gitu ya, nggak bisa langsung dijawab gitu aja gitu ya. Perlu dilihat juga fisik anaknya juga barangkali begitu ya dok ada riwayat sebelumnya dia ada masalah apa enggak. Yang kadang-kadang ada yang terjadi adalah pada saat waktu lahir dia sudah ada masalah, yaitu yang kita dapat pada saat usia 3 bulan belum bisa ngangkat kepala atau 4 bulan belum pas 6 bulan juga belum bisa duduk. Nah itu yang kita cari tahu. Nah yang data-data tersebut itu yang kita gali gitu, harus kita tahu seperti itu. Lebih seperti itu ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus closing statement dari Dr. Mira ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai imunisasi masa pandemi bersama dengan Dr. Mira Febriani Inkiriwang SPA, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan Dr. Mira dilanjutkan ya, sebelum closing statement aku mau bertanya lagi. Jadi kan karena ini imunisasi di tengah pandemi, tadi kan supaya makin jelas nih, tidak ada lagi yang menunda-nunda gitu ya, menunda-nunda atau mentang-mentang kalau nggak penting banget jangan keluar. Tapi justru ini kan vaksin itu atau imunisasi ini kan penting banget ya untuk putra-putri kita gitu, untuk masa depannya dia juga gitu ya. Jadi apa yang perlu diperhatikan juga oleh orang tua sehingga nanti bisa diterapkan begitu ya sebelum membawa anaknya ke rumah sakit atau mungkin fasilitas layanan kesehatan terdekat yang tentunya memang memadai gitu ya fasilitasnya juga, dan juga ada dokternya juga yang bisa memberikan saran-saran yang istilahnya sangat berguna lah ya untuk pengetahuan para orang tua. Kira-kira bagaimana dokter? Ya, yang pasti intinya sih jadwal yang diberikan pada anak-anak imunisasi itu imunisasi dasar yang kurang dari 18 bulan dan ada imunisasi tambahan juga, dan pemberian imunisasi sesuai jadwal. Mungkin kalau kita khawatir bahwa kalau kita ke rumah sakit was-was nih, takut kalau mamanya di sana nanti ada ketemu sama orang ya seperti itu yang di kota gitu ya. Dan itu kita mengerti seperti itu. Pasti nanti kita akan janjian kepada orang tua maupun kepada pasien tersebut gitu untuk tidak lama di rumah sakit. Intinya sih sebenarnya cuci tangan pada saat masuk maupun pada saat keluar rumah sakit. Itu yang penting. antar juga harus dalam kondisi sehat dong, orang tuanya atau caregivernya tadi ya. Perhatikan juga itu. Iya, gitu. Dan hindari dengan orang-orang yang sakit otomatis ya. Dan di rumah sakit juga pasti akan terpisah untuk yang bayi yang sehat maupun yang sakit. Itu pasti dipisahkan seperti itu. Iya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang penting jangan lupa juga tadi jaga jaraknya, rajin cuci tangan, dan buat bayi-bayi yang masih di bawah 2 tahun tadi kan bisa pakai face shield atau tadi strollernya itu ya. Ditutup. Oke, intinya di rumah sakit juga kan ada dipisah-pisah pakai sekat atau bilik-bilik gitu, jadi udah jelas juga ya dok ya? Areanya mungkin areanya gitu ya. Oke, baik. Jadi itu sebenarnya tergantung dari rumah sakitnya masing-masing sih ya, tapi pada prinsipnya dipisah tuh ya antara yang tadi beresiko dengan yang insya Allah aman-aman aja gitu ya, supaya orang tua juga makin tenang untuk membawa anaknya sehingga jadwalnya ini nggak molor, karena istilahnya tadi kan walaupun bisa dikejar tapi kan ada baiknya kalau sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan gitu ya. Jangan lupa juga tadi pemberian nutrisi, ASI tetap dilanjutkan, kemudian juga dijaga juga tadi stimulus yang bisa diberikan ke anaknya gitu. Intinya tadi ASI asuhnya ya dok ya, yang perlu dipenuhi gitu ya barangkali ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan dokter. Oke, imunisasi pada masa pandemik itu sangat penting, terutama pada bayi-bayi yang saat ini yang berusia kurang dari 18 bulan tetap diberikan sesuai jadwal, dan juga seminimal mungkin kita tetap menjaga kesehatan, dan kalau pada bayi kita tetap memberikan ASI dan tetap memberikan makanan yang nutrisi, dan juga
tidak keluar rumah kalau tidak perlu banget, kalau kecuali kita pergi ke fasilitas untuk melakukan imunisasi. Cuci tangan sebelum masuk rumah sakit maupun pada saat keluar rumah sakit kita harus lakukan supaya kita terjaga dan tetap sehat selalu, seperti itu. Baik Dokter Mira, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Iya. Allah membawa banyak manfaat untuk orang Amin. banyak, sukses dan berkah selalu untuk Terima dokter dan kasih. ilmu Dokter Mira ya. Ya. Amin ya Allah ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.